Dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada masa di mana manusia diuji oleh pilihan antara mengikuti suara hati atau tunduk pada tekanan dunia. Kita seringkali berlari mengejar pengakuan, padahal yang benar-benar kita butuhkan hanyalah keikhlasan. Di tengah kemajuan dan kecanggihan dunia, kita mudah lupa bahwa manusia bukan hanya ciptaan logika, tetapi juga makhluk yang hidup dengan rasa. Teknologi mungkin membuat segalanya terlihat mudah, namun hati tetap menjadi medan perjuangan yang paling sulit ditaklukkan. Ada kalanya kita merasa kuat di luar, padahal di dalam hati ada luka yang tak terlihat. Kita berusaha terlihat sempurna, padahal yang paling manusiawi justru ketika kita berani mengakui ketidaksempurnaan itu. Keberanian sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang kemampuan untuk bangkit setiap kali dunia mencoba menjatuhkan kita. Dan dalam proses itulah kita menemukan makna dari perjuangan yang sesungguhnya. Perjuangan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebagaimana nasihat penuh hikmah dari Imam Asy-Syafi'i yang berkata, "Malam yadzuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'adzul lal jahli tulal hayatihi." Barang siapa yang tak mau menanggung pahitnya belajar sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Belajar tidak selalu tentang ilmu di atas kertas. Kadang pelajaran terbesar datang dari kesalahan, dari kehilangan, dan dari keheningan saat kita menyesali sesuatu. Karena dari setiap luka ada hikmah yang tumbuh perlahan, dan dari setiap air mata ada kekuatan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Perjalanan ini adalah tentang tanggung jawab, tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan, dan tentang kasih sayang yang tumbuh di antara keraguan. Kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kecanggihan, tetapi dari hati yang mampu memilih kebaikan meski dalam diam, dan meski tak ada yang melihat. Inilah makna yang tersembunyi di balik kisah ini, sebuah perjalanan yang mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjuangan selalu ada ruang untuk berubah, belajar dan mencintai dengan tulus. Tentang tanggung jawab, persahabatan, dan arti menjadi seseorang yang berani melindungi orang lain. Langsung saja kita mulai, inilah ceritanya. Kisah diawali pada 15 tahun yang lalu di Cyberaya. Ada dua orang bernama Niki dan Alia yang masuk ke daerah terlarang yang membuat mereka dihadang oleh para penjaga yang dengan mudahnya mereka berdua kalahkan. Ternyata mereka sedang mencuri sebuah jantung, dan saat mereka akan pergi, mereka dihadang oleh para agen yang membuat Alia menahan mereka dan Niki pergi untuk membawa jantung itu. Kembali ke masa sekarang di mana ada sekelompok orang menyerang Dato' Othman di dalam pesawatnya, yang membuat Ali, Alicia, dan pamannya bernama Bakar bertugas untuk mengalahkan penyerang tersebut. Tapi saat mereka berhasil melumpuhkannya, seseorang penjahat itu melemparkan bom yang membuat mereka berhasil kabur. Dan Dato' Othman terjatuh dari pesawat dan Alicia pun pergi untuk menyelamatkannya. Saat kapal itu hampir terjatuh di kota, tiba-tiba datang agen Pete dan Bobby membantu mereka dengan menggunakan iris yang baru. Akhirnya pesawat tidak terjatuh dan Dato' Othman pun berhasil diselamatkan. Di rumah terlihat Ali sedang membereskan barang-barang yang ada di gudang. Tiba-tiba dia melihat sebuah peti berisi kenangan-kenangan tentang ibunya. Dan saat Ali memutar mainannya dahulu, tiba-tiba keluar sebuah flash disk. Tapi saat dia mengeceknya, flash disk itu tidak bisa dibuka di tabletnya. Keesokan harinya, Ali ditelepon si paman untuk menemuinya di restoran bernama Mama Maju. Ternyata itu adalah tempat masuk menuju pusat markas rahasia mata.
Di sana Jenderal Rama mengatakan tentang insiden yang terjadi di dalam pesawat. Ternyata dari ledakannya terdapat sisa azurium yang ada pada bahan peledaknya. Dan alat tempur yang penjahat itu gunakan bukan dari Cyberraya. Dengan kata lain, ada orang luar yang ingin menyerang Cyberraya. Tiba-tiba datanglah Dato' Otman. Ternyata dia adalah orang yang membentuk sekaligus pendiri organisasi Mata. Lalu Jenderal Rama menugaskan kepada para agen untuk membawa Abang Bir yang akan melakukan transaksi jual beli senjata ilegal di Cyber Square. Lalu mereka pun melancarkan aksinya. Oh, sekarang! Setelkan semua! Saat Ali mengejar Abang Ber, ternyata ada juga 3 orang yang mengejarnya dan terjadilah pertarungan antara mereka dan agen Ali. Saat Ali terpojok, tiba-tiba Alicia dan Paman Bakar membantunya yang membuat mereka kabur. Tapi Ali mengejar salah satunya sampai tiba di suatu tempat yang tidak dikenali dan Ali pun terjatuh yang membuat dia pingsan. Saat Ali terbangun, dia sudah ada di suatu tempat. Dan saat dia akan mengambil irisnya, tiba-tiba datanglah seorang wanita. Ternyata itu adalah Niki, teman dari Alia yang terlihat tadi di awal film. Dan Alia adalah ibunya Ali. Lalu Ali pun memberikan flashdisk ibunya yang dia temukan tadi kepada Niki. Dan Niki pun bercerita tentang hubungannya dengan ibunya. Aku ingat lagi pertama kali jumpa dia. Dia tak percaya ada orang yang hidup macam aku. Yang lain mungkin tak pandang. Tapi Alia lain. Disebabkan dia, aku mampu berdiri sendiri. Dan sama-sama, kita orang ubah hidup orang sini. Dan apa yang dapat, kita orang jaga pinggiran ni. Ternyata Niki dan kawan-kawan mencuri senjata dari Abang Bir hanya untuk membawa azuriumnya. Dan digunakannya sebagai tenaga untuk kebutuhan listrik di tempat itu. Apa Roger? Kembali ke markas Mata, di sana terlihat Paman Bakar sedang menginterogasi Abang Bir dengan sangat lembut. Lalu datanglah Agent Fit yang dengan kasar menginterogasinya, tapi dia tetap gagal. Lalu datanglah Jenderal Rama yang mengancam Abang Bir akan dilaporkan kepada istrinya dan dia langsung buka mulut. Ternyata si Abang Bir ini hanya takut dengan istrinya. Vikram! Nama dia Vikram! Dan terungkaplah orang yang memasok senjata kepada Abang Bir adalah Vikram. Orang yang dekat dengan Dato' Otman yang membuat Jenderal Rama ingin mengumpulkan dahulu bukti sebelum dilaporkan kepada Dato' Otman. Dan para agen pun diperintahkan olehnya untuk menyelidiki menara beta dengan sembunyi-sembunyi. Bayang sedar kehadiran kamu. Di sini terlihat jika Ali dan Irisnya sudah tidak diperlukan lagi karena adanya Iris Neo yang lebih baik dari Iris miliknya. Kalau kau buat hal lagi kali ni, siap kau. Saya nak buat apa? Saat Ali bersandar pada sebuah patung, tiba-tiba terbukalah ruangan rahasia dan terlihat di sana banyak sekali senjata-senjata dan mereka pun mulai mengumpulkan bukti-bukti itu. Sementara itu, Ali mengirimkan foto kepada Niki jika di tempat itu banyak sekali azurium. Diorang kan kaum mama. Takkan kita tak tolong? Di tempat Niki, mereka sedang mengatur rencana untuk mengambil azurium di menara beta. Dan Ali siap untuk membantu mereka agar tempat pinggiran itu mempunyai banyak azurium untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jom. Kita dah lambat. Lalu mereka pun pergi ke menara beta dan Ali pun menggunakan jaket yang dahulu ibunya selalu pakai. Tapi saat mereka sudah mendapatkan azuriumnya, tiba-tiba mereka ketahuan yang membuat mereka diserang oleh para penjaga. Dan saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba mode override milik Iris Ali aktif yang membuat dia bisa mengendalikan robot penjaga itu. Tapi kelemahannya, Ali tidak bisa mengontrol diri yang membuat dia melukai Niki dan mereka pun berhasil kabur. Tak tahu. Ikut je, cepat. Saat Ali tersadar, dia sudah ada di tempat Niki dan dia pun disambut oleh orang-orang di sana. Saat Niki dan Ali berdua, Ali melihat tangan Niki yang terluka olehnya.
dan dia pun menjelaskan bahwa dalam mode override dia tidak bisa mengontrol dirinya. Berbeda dengan Iris Neo yang bisa mengaktifkan mode override kapan saja tanpa takut lepas kendali. Dan Ali merasa setelah adanya Iris Neo dia semakin disisihkan dan merasa mata sudah tidak membutuhkannya lagi. Saya rasa makin diketepikan. Kalau mata tak nampak semua tu, dia orang lah yang buta. Kalau semua ejen dah pakai iris, mata perlukan saya lagi ke? Alah, kau ikut kita orang je lah. Dengan informasi tempat rahasia Vikram dari Ali, kelompok Niki pun berhasil mengumpulkan banyak sekali azurium. Jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan aku saing untuk menang. Cakap Alicia menemukan jejak skuter Ali di tempat yang akan mereka datangi. Lalu dia pun bertemu dengan Ali di restoran Mama Maju dan menanyakan tentang itu sebelum agen yang lain tahu. Tapi Bobby mendengar percakapan mereka berdua yang membuat Ali dikejar dan dia pun menelpon Nikki untuk minta bantuan. Lalu Nikki pun menyuruhnya untuk datang ke tempatnya dan dia akan melindungi Ali. Niki, tolong! Mata dah tahu. Datang sini. Kita orang boleh cover kau. Saat sampai di tempat Nikki, Paman Bakar, Alicia, dan Agent Fit yang mengejarnya dihajar habis-habisan oleh Nikki dan teman-temannya yang membuat Ali marah karena ini sudah di luar batas yang membuat mereka bertengkar dan Ali pun dipukul hingga tak sadarkan diri. Jangan sampai aku hilang sabar. Aku boleh ambil balik. Setelah Ali sadar, dia dan agen yang lainnya sudah terikat dan Nikki pun menggunakan iris milik Agent Fit. Karena dia tahu tentang program iris dari flashdisk Alia yang diberikan Ali waktu itu. Ternyata Nikki mengumpulkan azurium untuk membuat senjata dan berniat untuk menghancurkan Cyberraya. Dan waktu dulu Alia bergabung dengan organisasi Mata, serta Nikki adalah sebab meninggalnya Alia karena dia mengaktifkan mode override dengan paksa untuk menghentikan rudal yang akan menghancurkan Cyberraya. Saat Dato' Hotman berpidato untuk mengumumkan akan dibangunnya pabrik teknologi terbesar dan tercanggih di dunia, tiba-tiba datanglah Nikki dan kedua temannya menyerang Dato' Hotman. Dan dengan iris Neo yang digunakan Nikki, dia berhasil mengambil alih para robot polisi yang menjaga Dato' Hotman. Saat Dato' Hotman terpojok, datanglah Ali serta para agen lainnya untuk membantu dan mereka pun menggunakan iris Neo. Ali. Tapi sayangnya saat Nikki hampir dikalahkan, dia bisa mengendalikan semua agen yang menggunakan iris Neo yang membuat mereka semua menyerang para agen yang tidak menggunakan iris Neo. Saat Ali dikeroyok, tiba-tiba Ali masuk ke mode override yang membuat dia tidak sadar dan menyerang para agen yang menyerangnya karena sudah dikendalikan Nikki. Tapi karena jumlah musuh masih banyak, Ali bisa dikalahkan oleh tendangan Nikki yang membuat dia pingsan. Saat Ali di dalam dimensi iris, Ali ditemui ibunya karena di dalam irisnya terdapat data ibunya yang tersimpan. Dan karena itulah saat mode override aktif, Ali tidak bisa mengontrol tubuhnya karena yang menggerakkannya adalah data ibunya. Alasannya karena ibunya tidak mau Ali terluka dan ibunya mengatakan kepada Ali, iris hanyalah sebuah alat. Kehebatan sesungguhnya bukan terletak pada iris maupun iris Neo, tapi siapa yang menggunakannya. Dan Ali pun ingin bisa mengontrol mode override, tapi seluruh data ibunya akan hilang.
Meskipun Ali awalnya menolak, akhirnya dia menggunakannya juga. Karena dia tahu jika ibunya akan selalu hadir dalam hatinya. Lalu dalam mode override, Ali mulai melepaskan seluruh aliris Neo yang dipakai oleh para agen tanpa menyentuhnya dan bertarung dengan Nikki yang membuat Nikki kewalahan menghadapinya. Meskipun Ali sudah mengalahkan Nikki dan melindungi Cyber Raya dari bahaya, dia tetap dihukum dengan tidak diizinkannya memakai Iris. Dan karena Iris Neo mempunyai kelemahan besar, maka Iris Neo tidak akan digunakan kembali dan Ali pun menyetujuinya dengan lapang dada. Lalu Paman Bakar pun memperlihatkan video ibunya dahulu yang membuat filmnya berakhir. Sampai mana? Tak larat lagi. Ini mah. Satu pesan dari film ini yaitu tentang belajar melepaskan. Sebagaimana Ali rela menghapus data ibunya demi melindungi banyak orang. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti menggenggam erat, tetapi berani merelakan demi kebaikan yang lebih besar. Dari keputusan itulah kita belajar bahwa ikhlas bukan berarti melupakan, melainkan menerima dengan lapang dada bahwa setiap pertemuan, kehilangan, dan pengorbanan memiliki makna yang Allah rencanakan. Kadang yang paling mencintai kita justru mengajarkan bagaimana cara melepaskan agar kita tumbuh lebih kuat dan bijak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man taraka syai'an lillahi awdahullahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Hadis ini mencerminkan keputusan Ali bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang tulus akan diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Ali mungkin kehilangan kenangan digital tentang ibunya, tetapi ia menemukan warisan yang jauh lebih berharga, keberanian, cinta, dan keikhlasan. Terkadang cinta tidak diukur dari seberapa kuat kita menggenggam, tetapi seberapa tulus kita merelakan, karena yang hilang dari pandangan belum tentu hilang dari hati. Saya Musa dari jajaran masyarakat penjaga rumah pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di Capruk selanjutnya.